Masyarakat bisa melihat kan tadi malam, partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon juga Didi Irawadi dari Demokrat. Mas Didi. Ya, selamat malam. Ya, Mas Didi, di studio ada Mas Jayadi Hanan dan juga melalui sambungan telepon juga ada Pak Mahfud MD. Mas Didi. Oh ya, selamat malam Pak Prof. Mahfud, selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Mas Didi. Ya, Mas Didi, ini kalau kita bicara soal langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Presiden SBY pada saat ini ya, dan juga Ketua Umum Demokrat sebetulnya. Selain mengeluarkan Perpu, adakah langkah lain yang bisa dilakukan menurut Anda? Jadi begini kan, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa komitmen Pak SBY, komitmen Partai Demokrat bahwa pilkada langsung itu adalah mutlak ya. Pilkada langsung tentu dengan 10 kebaikan yang telah kami katakan, yang telah kami utarakan, kami sampaikan dan kami rumuskan sebelumnya ya. Kami tidak bisa mundur lagi dari hal tersebut karena kemarin itu kan di Dewan opsi ketiga yang kami harapkan tidak ada capai ya. Padahal itu dalam opsi itu tentu perbaikan pilkada langsung dengan perbaikan 10 syarat perbaikan ada di sana. Oleh karenanya tentu komitmen ini harus terus diperjuangkan. Nah ini langkah yang sedang langkah yang akan dilakukan saat ini yang sudah melalui diskusi, melalui pendalaman dan sebagainya itu rencana akan adanya Perpu ya, tapi kita tunggu saja karena langkah ini yang paling mungkin begitu untuk kita. Artinya sebetulnya walkout ini sebetulnya atas Mas Didi. Halo? Mas Didi, ya. Kalau kita mereview sebetulnya walkout ini atas perintah Pak SBY tidak? Suara saya gak gitu jelas nih pertanyaannya, apa suara hilang-hilang nih. Halo? Saya ulangi lagi. Apakah walkout kemarin karena seolah-olah tidak ada opsi ketiga itu atas perintah Pak SBY? Tentu itu keputusan Partai Demokrat ya, itu sudah jelas, sudah keputusan yang keputusan kami fraksi Demokrat ya, yang tentunya sah itu keputusan yang mana diketahui oleh Pak SBY juga ya. Artinya kemarin jelas kami bahwa opsi kami itu sejak lobby awal, sejak pembahasan di DPR tidak didukung. Padahal kita pilkada depan ya, ataupun melalui DPRD atau langsung dan pemilih langsung tentu harus ada syarat-syarat yang memastikan adanya perbaikan-perbaikan. Ada kalau itu nggak dipenuhi buat apa gitu loh. Kalau kita katakan langsung juga tanpa ada perbaikan-perbaikan yang signifikan yang akan bisa mengoptimalkan. Ya. Perbaikannya ada kok, dari 10, 9 itu kan sudah diakomodir. Ya, tapi kan agar benar-benar. Cuman karena satu saja kan terus kemudian walkout kan? Ya, tapi kenapa opsi itu tidak dimasukkan opsi kami itu, opsi ketiga ya. Meskipun pada akhirnya jadi, beberapa partai politik setuju dengan itu. Ya, itu sudah di ujung ya, setujunya ya, tidak bisa. Artinya sebetulnya masih bisa berubah pada saat itu kan? Opsinya itu tidak full dimasukkan kan, termasuk uji integritas di sana kan itu penting sekali. Keliru kalau dibilang uji integritasnya hanya melalui DPRD, itu yang dikembangkan selama ini. Padahal uji integritas itu melibatkan pihak-pihak independen, pihak-pihak yang punya integritas, tokoh-tokoh di daerah tersebut gitu ya. Ya, gimana? Ya, Mas Didi, meskipun di ujung Anda katakan sebetulnya masih ada kesempatan pada saat itu. Ya, tapi kita lihat tetap walaupun diberikan kesempatan, opsi ketiga yang kami inginkan itu tidak pernah terwujud, hanya 2 opsi saja malam itu yang di langsung dan melalui DPRD, hanya dua hal tersebut. Sedangkan kami bertahan karena ini merupakan undang-undang yang menyangkut proses demokrasi, menyangkut aspirasi masyarakat. Ya, menyangkut proses demokrasi masyarakat, tapi membiarkan pilkada menjadi tak langsung dengan walkout kan? Gimana? Iya, ini Anda mengatakan bahwa ini adalah proses demokrasi yang menyangkut hak politik masyarakat. Tapi dengan walkout kan sebetulnya membiarkan pilkada ini menjadi tak langsung.
suaranya tidak begitu menangkap saya pertanyaan ini karena hilang-hilang ya. Tapi yang pasti kami melihat malam itu tidak sepenuhnya apa yang menjadi apa yang sudah dirumuskan oleh Partai Demokrat melalui berbagai kajian, dan itu yang dihendaki oleh publik di opsi itu diwujudkan di sana, sehingga kami mengambil satu sikap yang Mas Didi, sekarang jadi kontroversial ya. Halo? Mas Didi, setelah proses ini selesai, sebetulnya kan masyarakat juga masih menanti. Pak Presiden juga katanya marah dengan apa yang terjadi. Ada beberapa usulan selain tidak menandatangani, terus kemudian juga mengeluarkan Perpu. Ada satu usulan lain sebetulnya yang bisa dilakukan menurut Pak Mahfud MD tadi, bahwa PSBY bisa saja meminta paling tidak 13 orang anggota Dewan saat ini yang akan nanti dilantik ya, untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya bisa saja itu. Apakah itu akan dilakukan? Ya pokoknya apa yang terbaik ya, automatically kalau dengan keluar Perpu membatalkan kan ke depannya kembali lagi, berarti kalau DPR selanjutnya tidak keberatan dengan Perpu ini, berarti kan dimulai dari awal lagi pembahasan undang itu kan ya. Nah, di periode akan datang saya kira apa yang dikatakan Pak Mahfud itu memang benar gitu. Tapi sekarang kan apa namanya, langkah yang konsistensi sikap ASB itu kan ini ingin menyelamatkan proses demokrasi ini, saya pikir ini langkah yang memang tepat dilakukan saat ini. Apakah Perpu itu apakah Perpu merupakan rencana terakhir? Ini agak hilang nih saya nanti karena mendengarnya tidak jelas, nanti tidak tepat pula lagi nih. Halo? Mas Didi, apakah Perpu ini menurut Anda memang langkah terakhir? Langkah satu-satunya maksudnya gimana? Langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pilkada langsung? Paling tidak saat ini kita sudah kami memikirkan ke arah sana ya. Karena kalau katakan ada usulan ya dari Pak Yusril misalnya tidak perlu ditandatangani, lalu Presiden Jokowi tidak tanda tangan, tapi kan undang-undang setelah 30 hari berlaku dengan sendirinya. Kalau langkah itu diambil juga nggak tepat juga begitu ya. Tidak tepat langkah itu diambil. Kalau ini soal Perpu, kalau soal Perpu itu kan dilakukan oleh Presiden. Bagaimana dengan Demokrat sendiri? Partai Demokrat mendukung sepenuhnya mengenai Perpu ini. Ya, itu kan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pak SBY. Kalau dari partai politik sendiri, Demokrat sebagai partai politik, adakah langkah yang bisa dilakukan? Partai pendukung pemerintah tentu akan mendukung kebijakan yang menurut hemat kami memang kebijakan yang tepat dilakukan pada saat ini. Begitu suatu keputusan dan suatu kebijakan yang hemat Partai Demokrat ini ya tepat begitu. Selain soal Perpu, apakah Demokrat akan mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada? Oh iya dong. Pada saat pertama kali nanti sidang pertama. Kami pasti akan berada di depan di dalam rangka penyelamatan perbaikan revisi undang-undang pilkada ya. Dengan kami terus memperjuangkan dan memastikan 10 opsi yang telah disampaikan Partai Demokrat itu bisa masuk di dalam revisi undang-undang pilkada. Saya pikir itu adalah opsi-opsi yang sangat baik memperbaiki proses demokrasi ke depan, khususnya di dalam pilkada langsung. Kalau kita bicara soal proses demokrasi, apakah walkout akan tetap dijadikan strategi? Gimana? Apakah walkout akan tetap dijadikan strategi? Nggak bisa dong walkout yang kemarin lalu Anda menjadi bahan seolah-olah nanti strategi walkout ini nggak tepat pertanyaannya saya kira. Oke baik, Pak Didi kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.